Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang satu tema yang tidak asing di telinga kita semua. Karena tema ini bersifat general. Apa itu? Tema ini adalah hak asasi manusia. Tapi, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sejarah lahirnya hak asasi manusia itu. Para ahli dari Eropa berpendapat bahwasannya hak asasi manusia ini lahir pertama kali pada Piagam Magna Carta pada tahun 1215. Lahirnya Piagam Magna Carta ini menghapus absolutisme raja. Yang tadinya, raja membuat hukum tetapi raja sendiri tidak terikat pada hukum tersebut. Dengan lahirnya Piagam Magna Carta ini menghapus berbagai absolutisme raja. Salah satu pasal yang memuat secara implisit mengenai apa itu hak asasi manusia, yakni pada pasal 21 Piagam Magna Carta, yang menyebutkan bahwasannya pangeran dan baronnya akan dikenai hukuman dan juga denda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan perbuatannya. Setelah lahirnya Piagam Magna Carta pada tahun 1215, diikuti oleh lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Lahirnya Bill of Rights di Inggris ini memunculkan suatu pandangan bahwasannya manusia adalah sama di hadapan hukum, atau equality before the law. Pandangan ini melahirkan kembali tentang negara hukum dan negara demokrasi. Apa saja sih isi dari Bill of Rights di Inggris ini? Yang pertama adalah kebebasan untuk memilih parlemen. Yang kedua adalah kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga adalah pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara harus seizin parlemen. Yang keempat, hak warga negara untuk memilih agama berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kelima adalah parlemen bisa mengubah keputusan raja. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya ditandai oleh lahirnya The American Declaration of Independence pada tahun 1776. Deklarasi Amerika ini memunculkan suatu pandangan bahwasannya manusia adalah merdeka sejak ia berada di dalam perut ibunya. Maka, tidaklah logis ketika ia lahir, ia harus dibelenggu. Pada tahun yang sama, muncul juga The Virginia Declaration of Rights yang mencantumkan tentang kebebasan pers, kebebasan beragama, dan hak-hak yang diturunkan dari proses hukum yang dianggap sebagai kebebasan yang dilindungi dari intervensi pemerintah. Perkembangan hak asasi manusia selanjutnya ditandai oleh lahirnya The French Declaration pada tahun 1789. Melalui deklarasi Prancis ini, hak asasi manusia lebih dipertegas dan lebih diperinci lagi, sebagaimana yang dimuat dalam The Rule of Law, yang mencantumkan bahwasannya tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh semena-mena. Dan tidak boleh ada penangkapan yang dilakukan tanpa alasan yang sah dan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atau kita kenal dengan prinsip presumption of innocence. Prinsip ini kemudian dipertegas lagi oleh prinsip-prinsip yang lainnya, yaitu prinsip mengenai kebebasan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan yang diyakini, kebebasan dan perlindungan hak milik, dan kebebasan-kebebasan dasar yang lainnya. Selain itu, hak asasi manusia dimuat dalam The Four Freedom pada tahun 1941, hak-hak dasar yang dicanangkan dari pidato Presiden Roosevelt, yaitu hak kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, hak kebebasan dari kemiskinan, artinya setiap negara harus berusaha untuk mencapai tingkat kedamaian dan kesejahteraan bagi penduduknya, serta hak terbebas dari rasa takut. Sejarah perkembangan hak asasi manusia yang terakhir, yakni pada Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948. UDHR diusulkan atau disusun oleh perwakilan yang memiliki latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari seluruh dunia. UDHR akhirnya diproklamirkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Paris pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Saya akan menyampaikan beberapa isi dari Universal Declaration of Human Rights ini. Yang pertama, bahwasannya setiap manusia dilahirkan bebas dan sama untuk mendapatkan martabat dan haknya. Yang kedua, manusia berhak diakui di hadapan hukum sebagai pribadi yang sama. Yang ketiga, manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dan yang keempat, setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Itulah tadi mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.